Hola, salam Just Talk. Kita bahas tiga match yang cukup seru. MU di mana mereka harus menang untuk bisa mengikuti Man City, tapi kembali mereka gagal lagi meraih 3 poin. Terus Arsenal solid kembali ke permainannya setelah kemarin kalah lawan Aston Villa dan meraih 3 poin. Ya, arahnya sudah benar. Dan terakhir Inter uji mental karena mereka harus menang untuk bisa menjadi untuk berada di pucuk dan menggeser AC Milan, dan mereka membuktikan hal itu dengan menang 3-1 dari Lazio. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke match, mulai dari MU dulu lah. MU ketemu WBA rank 19. Harusnya ini 3 poin ya, kalau MU masih punya ambisi untuk jadi juara. Tapi kan gue bilang, yang jadi masalah MU ini adalah mereka itu nggak punya mental juara dari tim ini. Dan itu mulai dari pelatihnya. Kalah lawan rank 20, seri lawan rank 19. Justru lawan tim-tim kayak begini, lo harus menang. Karena ini 3 poin yang dikumpulin. Juara itu kan bukan karena lu menang lawan Big Six. Juara itu karena lu menang konsisten. Kalau lu menang 9-0 lawan Southampton, habis itu 2 kali seri lawan Everton, WBA, forward, apa artinya? Nothing. 9-0 juga 3 poin. Seri lawan Everton di menit-menit terakhir, seri lawan WBA, lu kehilangan 4 poin. Gimana mau nguber? Gimana lu mau jadi juara? Bahkan runner up pun belum tentu. Jadi tekanan ini kelihatan sekali bahwa MU nggak sanggup. MU nggak sanggup untuk menghandle tekanan pada saat mereka harus perform. That's why mereka juga 4 kali gagal di semifinal. Oke. Kita lihat matchnya. Babak pertama, gol di 90 detik itu sah gol. Kalau gue bilang salah Lindelof. Kalau orang bilang masih itu pelanggaran bla bla bla, gue nonton press conference-nya Ole, dia bilang untuk gue itu bukan pelanggaran. Itu yang jelas-jelas dikatakan oleh Ole, ya. Jadi kita nggak usah bahas itu. Bruno Fernandes kembali untuk sekian kalinya nggak begitu kelihatan, tapi kualitasnya dia tetap bisa memberi kontribusi. Bisa 90 menit nggak kelihatan, tapi dia bisa cetak gol, dan golnya keren dan layak gol. Babak pertama MU nyaris nggak dapat peluang, justru peluang bahaya dari Snodgrass, heading yang ditip sama siapa namanya, De Gea. Apakah WBA parkir bis? Sama sekali tidak. Mereka justru juga keluar. Cuman di momen tertentu passingnya nggak nyampe, kreativitas nggak ada. Rashford maksa, Greenwood maksa, Cavani crossing dan passingnya nggak kelihatan. Begitu pula juga Bruno Fernandes. Jadi memang kalau gue bilang sih MU nggak layak unggul di babak pertama, ya. Bersyukur 1-1. Masuk babak kedua, lebih ngegas. Akhirnya Greenwood masuk, Van de Beek masuk, korbankan DM Fred, jadi lebih menyerang. Berapa peluang besar yang didapat MU di babak kedua? 2. Satu shooting Greenwood yang ketahan kiper, terus McTominay satu peluang dibuang karena shootingnya juga dari McTominay nggak terlalu keras. Terus sama headingnya si Maguire. WBA 2 peluang besar. Satu, Maguire yang kehilangan bola. 2, siapa namanya, crossing dari sayap yang nggak diantisipasi oleh Lindelof. Bahkan 3, kalau Maitland-Niles passingnya sampai ke kipernya yang bukan strikernya WB yang bapuknya itu, sedikit kejauhan nggak sampai. Jadi alasan apa untuk MU menang? Nggak ada alasan, karena gue selalu berkali-kali bilang MU ini mainnya membosankan. Jarak antar pemain terlalu jauh, mau unggul mau nggak unggul ya gitu-gitu aja mainnya, gitu-gitu aja.
nggak begitu enak untuk dilihat. Kreativitas kalau ada Pogba, Bruno baru lebih enak dilihat karena lebih banyak kreativitas. Sekarang nggak ada Pogba, kan ada orang bilang em, karena Pogba performa Bruno menurun. Ya terbukti nggak juga kan. Lawan Everton nggak ada Pogba juga. Buktinya Bruno nggak bisa buat buat banyak juga. Bukan salah Bruno, memang dia kalau gue bilang overload, emang lagi ngedrop. Nggak ada salahnya sekali-sekali dicadangin masuk ke babak kedua atau apa. Ini ini pemain juga kadang bingung karena nggak didukung oleh pemain-pemain lainnya. Rashford bapuknya minta ampun. Greenwood maksa, Martial nggak usah dibahas. Cavani, ya Cavani itu lebih bagus untuk super sub. Masuk menit 60 70 sekali-sekali start oke lah, tapi sebagai super sub karena tenaganya masih ada bisa lebih kerja keras. Tapi suruh main 90 menit enggak ya. Yang bikin satu hal yang menyedihkan lagi, Ole bilang di press con itu after post match press con dia bilang, "Ya, kita habis itu mengontrol pertandingan, kita lakukan crossing-crossing." Oke, crossing-crossing. Kadang kita cetak 3-4 gol, kadang kita nggak cetak gol seperti hari ini. Ini MU loh, one of the biggest club di dunia, di Inggris, yang sangat kaya, mau menghandelin bola-bola atas doang. Betapa miskin taktiknya kalau gue bilang seorang Ole, dan dengan statement itu untuk gue terbukti bahwa Ole ini nggak sanggup untuk membuat kayak City, kayak Liverpool bermain lebih atraktif lagi. Ya karena satu hal lah, dari jarak antar pemain terlalu jauh, lebih ngandelin skillnya Rashford, skillnya Greenwood, skillnya Bruno, skillnya Pogba. Sekarang ada Pogba dan Bruno lagi turun kan kelihatan susah cetak gol. Dan ini yang gue bilang, dan berkali-kali gue udah bilang, Ole ini nggak bisa ngangkat MU ke level berikutnya. Kenapa MU berada di rank 2? Satu, skill pemainnya memang banyak yang bagus. Kedua, kompetitornya itu sering kehilangan poin. Itulah kenapa MU berada di rank 2. Tapi kalau soal juara udah lupakan aja. Oke, terus kita ke Arsenal. Arsenal harus menang match ini karena ini direct kompetitor Leeds. Dan di babak pertama keren banget mainnya ya. Kita tahu Leeds itu bisa cetak 4 gol, bisa kebobolan 5. Lawan Liverpool cetak 3 gol tapi kebobolan 4. Tadi cetak 2 gol, kebobolan 4. Mereka nggak pernah give up, selalu fight. Terutama di babak pertama mainnya keren banget, asli keren banget. Keren dalam arti begini, membangun serangan, patternnya jelas, posisi dari pemain jelas, ke lini tengah, ke sayap. Jadi serangan itu nggak bisa diprediksi, tidak tergantung oleh satu dua orang. Kombinasi berkali-kali keren banget, bagus, harusnya dapat penalti nggak dikasih dan akhirnya dikasih penalti. Unggul 3-0 di babak pertama. Oke, case close. Masuk babak kedua, berapa menit langsung cetak gol, 4-0. Leeds will never give up. Si Bielsa di awal babak kedua gantiin 2 pemain, menit 50 gantiin pemain ketiga. Risky. Kalau ada yang cedera selesai dia. Tapi dia mengambil risiko, toh udah ketinggalan 4-0. Dapat goal heading, itu juga bukan salah Luis karena dia masuk jadi lebih dapat speednya. 4-0. 4-1. Masuk Willian di menit golnya 5-6 kalau nggak salah. Willian masuk di 6-2. Udah ancur-ancuran. Ancur-ancuran bukan karena kebobolan lagi, tapi dari sisi 20 menit itu nggak, Arsenal bener-bener diserang terus. Willian nggak bisa pegang bola. Itu gue baru baca statsnya, 10 kali sentuh, 5 kali hilang, kehilangan bola. Gue pertanyakan, kenapa lu nggak mainkan Pepe? Kenapa lu nggak mainkan Martinelli yang jelas? Mungkin dia Arteta masih terlalu pede dengan Willian. Sekarang lu lihat ya, 4-1 jangan masukin Willian. Willian masuk di menit 92, kalau injury time-nya 3 menit. Jadi biar untuk ngulur waktu, baru dia masukin. Kalau nggak, jangan masukin dia. Pemain seolah-olah juga ngedrop, nggak kasih dia bola. Main juga passing-passingnya bola aman. Gue bingung sama Arteta kadang-kadang.
Eee, tapi 15 menit terakhir mulai menit 75 setelah 20 menit diserang habis-habisan, baru mereka keluar. Dapat berapa peluang, kena tiang, kena mistar, keblok apa. This is just 3 points. Jadi untuk fans Arsenal nggak usah terlalu hura-hura, nggak usah terlalu seneng-seneng. Ini hanya 3 poin, oke? Yang penting konsisten terus karena next lawan City gue bilang kalah. Calculated loss itu lawan City. Kalau sisanya menang kita masuk 4 besar, selesai. Cuman masalahnya sekonsisten apa? Kita lihat ntar. Ya, match terakhir bahas Inter yang harus menang untuk bisa ke pucuk geser AC Milan, harus menunjukkan mentalnya ya, karena permainan ya gitu-gitu aja. Dalam arti Conte tidak merubah strateginya, semua bisa dibilang sangat bisa dibaca textbook tergantung eksekusinya seperti apa. Ketemu Lazio yang bisa dibilang cukup berat. Tapi yang bikin gue kaget justru Lazio dari awal yang ngepres, yang berusaha untuk mencuri gol duluan. Inter lebih bertahan mengincar counter attack. Walaupun Lazio menguasai bola, tapi 2 peluang dari Lautaro Martinez itu berada di pihak Inter. Oke. Sampai kejadian penalti. Apakah itu penalti? Sebenarnya kalau gue lihat dari VAR ya, itu bolanya kena sentuh duluan, tapi ada orang yang posting di Twitter. Jadi kaki kanannya Wesley Hood kena kaki belakangnya Lautaro dulu, baru kena bola. Jadi ya cuman maksud gue apakah tujuannya VAR seperti itu, ya sudahlah. Intinya penalti, masuk 1-0. Apakah Inter layak? Gue rasa dibilang layak, ya mungkin karena dari sisi peluang, tapi nggak dari sisi permainan. Inter plays lebih ke reaction football. Dari set play nggak dapat peluang, nyaris nggak dapat peluang. Tapi Lazio pun nggak ada kreativitas. Dan kalau mereka bisa tembus ke berusaha untuk lewat tengah, defense-nya Inter yang bagus. Jadi berkali-kali gagal, ujung-ujungnya crossing gagal-gagal juga. Jadi cuman menang ball possession aja. Terus dapat gol kedua. Gol kedua itu kan ya kalau gue bilang, gue kira itu Lukaku offside. Ternyata dilihat walaupun kena kakinya Lazio, pemain Lazio deflect terus ke Lukaku, ternyata dia masih onside juga. Jadi memang sah gol. Di babak kedua lebih ngegas Lazio, dapat satu gol deflect free kick. Di situ Lazio lebih mengambil inisiatif untuk menyerang. Cuman ya kembali lagi nggak ada perubahan, nggak ada yang berbahaya. Sekali-sekali ada setengah peluang lah. Kena counter. Ini counter yang keberapa kali yang didapatkan Inter malam ini, bermain di kandang sendiri. Kena counter, Lukaku itu memang udah badan gede, kenceng lah, walaupun lawannya juga lelet, tapi termasuk kenceng lah. 2 gol, 1 assist, 3-1, praktis selesai. Setelah itu Lazio gantiin Korea sama Immobile, ya nggak ada peluang lagi yang didapatkan. Tapi untuk gue sih yang seru sih, Inter menunjukkan bahwa mereka pelan-pelan bisa berubah, bisa memiliki mental juara. Ini yang jadi masalah. Kalau lu di atas, how to stay di atas. Milan kan sudah gue udah bilang, Milan ini pasti turun. Kita lihat 1-2 bulan yang lalu, di mana mereka unggul banyak, lama-lama turun. Kenapa? Karena Milan sudah lama nggak berada di papan atas. Mental juaranya itu nggak kelihatan. Kemarin kalah lawan Spezia di kandang sendiri. Dan beruntung Juve kalah. Cuman untuk gue sih Inter cukup konsisten. Juve ini yang gue tetap pada saat ini tetap bilang Juve itu akan ngegas. Nah serunya di Serie A, Milan kan sekarang di rank 2. Beban itu ada di Inter. Apakah Milan bisa bounce back atau tidak? Kita lihat lagi. Oke, thanks for watching.